Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pandangan kita sebagai orang beragama itu, di sini kita ada memahami agama Yahudi, kemudian agama Nasrani, kemudian Islam. Di tengah antara Yahudi dan Nasrani, Islam mengenal ada kelompok yang sesat, ada kelompok yang zalim. Kalau orang Yahudi mengenal pencipta langit dan bumi, itu jelas tidak serupa dengan makhluk. Laisa kamislihi syai'. 2 Samuel 7:22. Tak ada orang Yahudi yang mengenal pencipta langit dan bumi, Eloa Abraham, Eloa Ishak, Eloa Yakub, dengan konsep yang diusung oleh orang barat, dalam hal ini orang-orang Roma, yang kemudian ketika mereka ingin melanggengkan ajaran penyembahan terhadap Theos, mereka mengambil terjemahan kitabnya Yahudi. Lalu mereka kawinkan dengan surat-surat yang ditulis oleh pewarta-pewarta yang menceritakan tentang Yesus mengajarkan tauhid kepada Bani Israel. Itu dulu. Jadi di antara orang Yahudi ini, mereka menuding adanya kelompok di luar Yahudi sebagai Abu Dazrah, orang sesat, orang bidat yang mencoba untuk mengeksekusi atau mengkudeta ketuhanan yang diperkenalkan oleh para nabi Yahudi dengan mereka melantik dewa-dewa mereka dengan mengambil terjemahan kitabnya Yahudi. Itu satu. Yang kedua, kalau hari ini ada kelompok di luar Yahudi dan juga di luar Islam yang mengatasnamakan diri mereka Kristen, pengikut Kristus, itu karena mereka terjebak kepada oknum yang bertugas kemudian untuk menyesatkan umat manusia. Wajar ketika kita menemukan ada orang yang mengatakan Yesus itu maha besar, Yesus itu Allahu Akbar, Yesus itu maha ini dan seterusnya. Memang tugasnya menyesatkan, mengkudeta Tuhan. Itu dipelopori oleh siapa? Dipelopori oleh makhluk yang memakai nama Yesus. Jadi memanfaatkan nama Yesus agar Tuhan pencipta langit dan bumi itu dikudeta, diganti kedudukannya dengan makhluk tersebut. Makhluk ini menginginkan manusia menuhankan dirinya dan menumbangkan ketuhanan Elohim atau Allah dalam perspektif Islam. Mereka melantik makhluk tersebut supaya manusia di atas muka bumi ini tidak menyembah Tuhan, tapi menyembah kepada sosok yang datang kepada orang-orang Farisi yang mereka hari ini sebut dengan sebutan Kristus. Satu hal yang ingin saya sampaikan di sini. Orang-orang Yahudi, dalam hal ini Yesus, sangat ketat di dalam mengajarkan tentang Tuhan. Tidak ada orang yang pernah melihat Tuhan, kata Yesus. Tidak ada. Tapi Yesuslah yang kemudian mentafsirkan Tuhan itu. Yohanes 1 nomor 18. Hanya Yesus yang mampu mentafsirkan Tuhan itu. Bukan orang Kristen. Orang Kristen itu cuma mencocok-cocokkan aja. Karena sudah terlanjur Kristus Tuhan, maka semua dalil-dalil harus menuju kepada Yesus itu Tuhan. Bagaimana dengan Yesus itu sendiri? Hidup kekal, seperti yang disebutkan Saudara Mokondo, hidup kekal itu memang Yesus kasih kepada siapapun yang mau mendengarkan Yesus. Apa hidup kekal itu? Mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal aku sebagai utusan Tuhan. Selesai. Aku berikan itu kepada Bani Israel. Kamu ikuti klaim itu, kamu ikuti konsep itu, kamu ikuti akidah itu, kamu akan memperoleh hidup yang kekal. Yohanes 17 nomor 3. Lalu kemudian Yesus berkata begini, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan Tuhan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Dan firman Tuhan yang aku sampaikan itu adalah hidup kekal. Jadi siapa yang mengikuti aku, mendengarkan firmanku, mereka mendapatkan hidup kekal. Itulah yang dimaksud Yohanes 10 nomor 28. Tapi kalau hal ini sampai kepada meja gereja, maka Yesus seketika menjadi Tuhan. Kenapa? Karena memang sudah ada yang dipasang untuk menjadi Tuhan. Di mana itu dalilnya? Kita lihat di dalam Roma 14 nomor 9, Kisah Para Rasul 2 nomor 36, yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan. Itu yang pertama. Kedua, hanya ada dua yang ingin disembah di atas muka bumi ini. Yang pertama adalah Tuhan, yang kedua adalah hantu. Saya ulang, ada dua yang ingin disembah. Yang pertama adalah Tuhan, yang kedua adalah hantu. Di mana hantu ingin disembah? Anda lihat di dalam Lukas 4 nomor 6 nomor 7. Kata hantunya gini, Yesus, kalau kamu menyembah aku, maka segala kuasa langit dan bumi akan aku berikan kepadamu. Sebab
aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Termasuk kepada penyesat yang mengkhianati Yesus, yang disalib terkutuk di atas tiang salib. Aku telah memberikan kuasa itu kepadanya. Maka ketika ia bangkit pada hari ketiga, dia mengatakan, pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu siapa? Itu adalah makhluk yang dikutuk oleh Tuhannya Yahudi karena mengkhianati orang benar untuk menyerahkan agar dibunuh. Maka makhluk ini keluar menjadi Tuhan bagi angkatan jahat. Anda boleh baca khotbah Petrus di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36 bahwa angkatan jahat telah menyalib kemudian penjahat tersebut. Lalu kemudian kata Tuhan, kata Petrus, Tuhan, orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Bagi siapa? Bagi angkatan jahat. Jadi kalau hari ini kita menemukan saudara-saudara kita memperjuangkan ketuhanan Kristus, itu karena memang mereka sudah diberikan Tuhan-Tuhanan untuk mereka orang-orang yang tidak beriman. Demikian. Saya dulu ya sebelum Abang Tesalonika ya, boleh ya Bang, izin ya Bang. Boleh ya Bang. Oke. Nah perhatikan. Ketika saya mengatakan bahwa Yohanes 10 ayat 28, lalu si Juma mengatakan bahwa memang dia memberikan hidup yang kekal sebagai utusan. Lari kepada Yohanes 17 ayat yang ketiga. Anda harus tahu, di dunia ini tidak ada seorang utusan mampu memberikan hidup yang kekal. Walaupun memang Yesus itu utusan, tetapi Yesus tidak mentok sebagai utusan, dia Tuhan. Kredibilitas Tuhan mampu memberikan hidup yang kekal. Tuh, Anda harus tahu itu. Utusan di dunia, nabi tidak pernah mampu memberikan hidup yang kekal. Tetapi karena Yesus mampu memberikan hidup yang kekal, inilah salah satu membuktikan Yesus itu Tuhan, bukan sekedar utusan. Itu yang pertama. Yang kedua, di dunia ini memang ada dua hal yang mau disembah, yaitu Tuhan dan iblis. Persamaan kata yang dikutip menggunakan kata Esa, menyembah Allah yang Esa. Disinilah cara kerja iblis untuk menyembah ilah-ilah baru. Sekalipun ada penggunaan kata sama, menyembah Allah yang Esa. Ingat, iblis itu pintar dan licik. Jokowi yang presiden bukan Jokowi yang petani, walaupun nama sama Jokowi. Jokowi petani tidak akan pernah bisa menjadi Jokowi presiden karena bukan orang yang sama. Allah yang sama, kata Esa yang sama itu berujuk kepada pribadi yang berbeda karena Tuhannya orang Israel bernama Yahweh Adonai Elohim, sementara Tuhan Anda adalah Allah yang tidak pernah berubah. Jadi dari sini kita ketahuan bahwa iblis akan menggunakan nama Allah untuk menyembah dia supaya supaya mengabrurkan bahwa supaya tidak menyembah Tuhan yang benar, Tuhan Musa, Abraham dan Yakub. Tetapi ada ilah baru. Maka kita tahu Tuhan yang disembah Muslim baru kemarin sore ada. Inilah ilah baru. Nah, pekerjaan iblis yang begitu nyata. Jadi jelas, sekali lagi saya katakan, banyak alasan Alkitab mengatakan Yesus itu Tuhan. Tetapi satu, saya katakan, nggak usah banyak. Yesus Tuhanlah yang mampu memberikan hidup yang kekal. Anda punya utusan bernama Nabi Muhammad, tapi tak mampu memberikan hidup yang kekal. Anda mengabrolkan persoalan di sini. Saya tahu. Ya, karena roh Anda bukan berasal dari Tuhan. Muhammad manusia, bukan Tuhan. Muhammad manusia. Bagaimana itu sebabnya Yesus itu utusan, dia juga Tuhan. Tuhanlah yang mampu memberikan hidup yang kekal. Jangan dulu dibantah, biarkan dulu. Ya, jangan dibantah. Tuhanlah yang mampu memberikan hidup yang kekal. Kalau Anda mempercayai Yesus itu utusan, lalu kenapa Anda tidak berdoa menggunakan doa Bapa kami seperti yang diajarkan oleh Yesus? Kalau Yesus itu benar utusan Tuhan, segala firman yang telah kau sampaikan kepadaku telah kau sampaikan kepada mereka. Ternyata Anda membangkang, tidak mengikuti ajaran Yesus. Jadi jelas, sekali lagi saya katakan, sudah ya Bang utusan yang ditanggapi oleh guru Najuma yang terlalu panjang Bang. Sedikit lagi. Jadi jelas, utusan tidak mampu memberikan hidup yang kekal, hanya Tuhan. Dan Yesus berkata, aku memberikan hidup yang kekal. Oke, cukup. Tampol Guru, silakan Guru, tampol. Baik. Ketampol sendiri. Jadi kalau berbicara mengenai hidup kekal, semua manusia itu nanti akan hidup kekal.
Ada hidup kekal di neraka, yaitu kafir Kristen, dan ada hidup kekal di surga, yaitu Islam. Itu jelas itu. Jadi kalau hidup kekal hanya cuma kayak gitu, cuma kecil. Kehidupan manusia setelah kematian itu kekal, nggak ada lagi kematian. Sayangnya Kristennya itu hidupnya di neraka. Jadi gini, berbicara mengenai siapa Nabi, kecil itu kecil. Nabi Muhammad bukan seorang Tuhan seperti kalian. Yesus seorang Tuhan. Itu menggelikan. Al-Quran menjelaskan. Apa kata Quran? Yahdi bihillah manittaba'a ridwanahu subulas salam. Dengan Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridaannya kepada jalan keselamatan. Dan Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya. Kemudian Al-Quran menorehkan, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kalau engkau ingin hidup kekal, ingin dicintai oleh pencipta langit dan bumi, ingin dosa-dosamu dihapuskan oleh pencipta langit dan bumi, ikutlah kepada Nabi Muhammad. Dalil. Nah sekarang Anda mengatakan tentang Yesus, Anda mengatakan Tuhannya umat Islam dan Tuhannya Yahudi itu beda. Derita lu, itu suka-sukamu, nggak ada urusan. Kami umat Islam tidak mengambil kitabnya orang Yahudi lalu nempelkan di Al-Quran kami. Kami hanya diajarkan isqala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Ingatlah ketika Tuhan kemudian berkata sebelumnya kepada Nabi Ibrahim, lalu Nabi Ibrahim diperintahkan, Nabi Ibrahim berserah diri engkau kepadaku. Aslamtu li rabbil alamin. Aku Abraham Ibrahim berserah diri kepada Tuhan semesta alam. Tuhan yang disembah umat Islam, Tuhan yang disembah oleh orang Yahudi keturunan Abraham, Ishak, Yakub adalah Tuhan semesta alam, bukan Tuhan kuburan. Bukan Tuhan yang keluar dari kubur. Kalau umat Islam itu menyembah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Sedangkan Allah sudah menyatakan kepada kami umat Islam, Am kuntum syuhada is hadara Yaqub al-maut is qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Keren kan? Yang kami sembah adalah ilah yang disembah oleh Abraham, Ismail, Ishak, bukan yang lain. Sedangkan yang Kristen sembah adalah makhluk kuburan, yang kemudian mereka sudah paham di Bible, yang keluar dari kubur itu dilantik oleh Tuhan. Tuhan melantik makhluk tersebut untuk dijadikan pimpinan atau sembahan bagi orang jahat. Yohanes menjelaskan itu. Kemudian Yesus juga menguraikan itu. Kita lihat. Kata Paulus gini. Untuk itulah Yesus mati. Yesus yang maksudnya adalah manusia, anak Maria. Untuk itulah Yesus mati supaya menjadi Tuhan. Untuk siapa? Untuk angkatan jahat. Jadi yang disembah oleh saudara-saudara Kristen ini adalah Sibilisis. Saya buktikan. Ini. Lihat dalilnya. Yesus berkata di tahun 33, sekarang dunia saatnya dihakimi. Sekarang kuasa gelap, penguasa dunia telah datang dan dilemparkan keluar. Yang dilemparkan keluar dari kubur, kepadaku telah diberi kuasa, baik di surga maupun di bumi. Dia mengkudeta Tuhan. Dia mengkudeta Tuhan. Kuasa Tuhan, baik kuasa langit dan bumi itu diambil sama dia. Inilah iblis itu. Iblis yang keluar dari kubur itu bukan Tuhan, iblis. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 14, Yohanes 12, apa kata Yesus? Sekarang dunia dihakimi. Sekarang juga penguasa dunia, yaitu iblis, dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Keluar dari kubur. Kok bisa? Ya, karena iblis di awal dilemparkan ke dalam kubur. Mana dalilnya? Yesaya 14 nomor 12, 13, 14, 15. Di 15-nya dikatakan ketika iblis itu ingin naik ke awan-awan menyaingi Tuhan, maka sebaliknya iblis dilemparkan ke dunia orang mati, yaitu alam kubur.
yang keluar dari alam kubur itu apa? Iblis. Makanya ketika dia keluar dari kubur, murid-muridnya ragu. Sebagian dari mereka ragu. Lalu dia mendatangi mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberi kuasa langit dan bumi. Pergilah, jadikanlah segala makhluk menjadi muridku. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku." Itu siapa? Sibilis Isis yang Yesus katakan, penguasa dunia sudah datang dan dilemparkan keluar. Hati-hati, kata Yesus, hati-hati. Waspadalah kepada penyesat yang datang memakai namaku dan menyesatkan banyak orang. Nah, siapa namanya? Yesus Kristus. Siapa yang ke seluruh dunia membawa nama Yesus Kristus? Aliteng. Jadi Kristen ini adalah penyesat berdasarkan pengakuan Yesus. Waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang banyak orang memakai namaku dan mengatakan akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Siapa banyak orang yang memakai nama Yesus Kristus? Kalisten. Jadi Kristen ini adalah perpanjangan tangan iblis yang keluar dari kubur agar manusia itu bisa menyembah kepada sibilis Isis yang keluar dari kuburan ini. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Waalaikumsalam. Ya. Ini Bang Teos ya, sebetulnya yang lagi diskusi ini Bang Teos ini. Bokondo main tackle aja tuh. Silakan, mungkin mau ditanggapi Bang Teos. Izin ya Ikhwan di bawah, tolong dibantu tap layarnya. Ini komanya agak riskan ini. Iya betul, ya. betul sekali. Ya, sebelum Bang Teos lanjut, bentar dulu saya iklan dulu. Ini akun estetika udah di banned sama tentara Romawi semua. Tolong yang akun Polzong di follow teman-teman Muslim ya. Follow ya. Estetika, ya. Lanjut. Bang Teos silakan, Bang Teos ditanggapi Bang Teos. Silakan Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. Iya Bang Teos, silakan mungkin bisa menanggapi Bang Teos. Ya, saya bisa menanggapi sih dengan Bang begitu Teos dari tadi banyaknya belum bicara Bang Teos. Iya. Halo. Silakan bisa Bang Teos. didengar? Udah lanjut silakan. Lanjut aja Bang Teos, lanjut. Saya bisa sih menanggapi semua hujatan, tuduhan yang tanpa dalil. Seharusnya kan saya berharap sih diskusi yang terarah. Temanya apa, bukan melebar kemana-mana dengan fitnahan dan tuduhan yang macam-macam itu. Kalau kita berbicara seperti apa yang disampaikan Zuma, saya juga bisa. Bagaimana sebenarnya Muhammad menerima wahyu yang berbentuk lonceng, bel, lalu diterjemahkan menjadi ayat. Itu juga pertanyaan besar. Lalu bagaimana Muhammad ketika bertemu dengan Jibril, dia mengalami ketakutan yang luar biasa. Bahkan dia menyangka dirinya dan selalu berhalusinasi, padahal dia tidak melakukan apa yang dia lakukan. Dan saking ketakutannya, dia mau lompat, mau bundir berkali-kali. Nah, ini kita bisa diskusikan temanya apa. Kalau kita berbicara wahyu Allah, ayo kita berbicara wahyu Allah. Tapi kalau hanya kita menyampaikan hujatan-hujatan, kita nggak akan bertemu temanya di sini. Lalu bagaimana, siapa sih agama yang sesat itu? Yesus itu utusan. Dan kalau di tafsiran Al-Isra ayat 15, Allah itu juga utusan. Dia sendiri mengatakan, dia mengutus dirinya sendiri. Nah, lalu juga kalau kita berbicara tentang firman menjadi manusia, umat Islam juga meyakini bahwa hari kiamat nanti Al-Quran akan menjadi manusia yang pucat. Nah, itu saya bisa kasih dalilnya seperti itu. Nah, tapi kita ayo diskusi terarah. Bahwasanya Yesus itu dibangkitkan oleh Allah. Di 1 Korintus pengakuan langsung dari Paulus. Kalian diprank oleh Paulus. Apa kata Paulus di sini? Lebih daripada itu. Ini pengakuan ya. Kami ternyata berdusta. Kami itu siapa? Paulus. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah. Oke, ini pengakuan. Selama ini dia berdusta karena tentang dia itu siapa? Allah. Karena tentang dia kami katakan bahwa ia itu siapa? Allah.
telah membangkitkan Kristus. Jadi Paulus selama ini baik, saya jawab ya. Tolong dikasih waktu 5 menit. Oke. Banyak kali 5 menit. Jangan ada yang dulu 2 menit aja lah bos, 2 menit, panjang kali 5 menit Baik, kamu ngantuk nanti. Jangan ada dulu yang menyela ya Pak Blender. Ya. Baik, terima kasih. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, amin. Jadi baik, pertanyaan ini menyentuh hati iman saya sebagai seorang Kristen ya, dan konsep Trinitas, yaitu bahwa Allah itu satu, tetapi terdiri dari 3 pribadi, Bapa, Yesus, dan Roh Kudus. Jadi pertanyaannya bagaimana? Apakah Yesus adalah Allah yang membangkitkan? Bagaimana Tuhan membangkitkan Tuhan? Baik, kita menjawab harus berdasarkan dalil ya. Berarti harus ada ayat rujukannya. Dalam Kisah Para Rasul 2:24, tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut. Roma 6:4, Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati dan oleh kemuliaan Bapa. Galatia 1:1, Allah Bapa yang membangkitkan dia dari antara orang mati. Jadi jelas di sini Allah Bapa membangkitkan Yesus. Lalu Roh Kudus membangkitkan Yesus, Roma 8:11. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang-orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana. Petrus 3:18, ia telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia tetapi telah dibangkitkan oleh roh. Jadi Roh Kudus juga berperan dalam kebangkitan Yesus. Dan yang ketiga yang menjadi pertanyaan intisari, Yesus membangkitkan dirinya sendiri. Yesus menyatakan bahwa ia memiliki kuasa untuk membangkitkan dirinya sendiri. Ini bisa kita lihat di Yohanes 10:17-18. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku. Nggak nyambung. Sorry, salah. Berkuasa memberikan. Nggak nyambung. Baca teksnya. 1 Korintus tadi. Baca. Nggak nyambung. Rombak bait Allah ini dalam 3 hari. Sabar bang, biar kembali. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Ini menunjukkan bahwa Yesus sendiri sebagai Allah memiliki kuasa ilahi untuk bangkit. Kesimpulan, bagaimana Tuhan membangkitkan Tuhan? Yesus adalah Allah. Lihat Yohanes 1:1, Kolose 2:9. Tuhan membangkitkan Tuhan karena dalam kesatuan Tritunggal, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus bersatu dalam kehendak dan kuasa. Ketiga pribadi Allah turut berperan dalam kebangkitan, tetapi bukan 3 Allah yang terpisah, melainkan satu Allah dalam 3 pribadi. Jadi, tidak ada pertentangan yang terjadi. Adalah misteri ilahi dari Trinitas. Allah sendiri yang mengalahkan maut, dan kebangkitan Yesus adalah bukti tertinggi dari kuasa Allah atas kehidupan dan kematian. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum Bang Jumaah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, lanjut Bang, masuk Bang. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin sahabat-sahabat muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Imam. Siap Bang Jo, makasih. Jadi antara Islam, Yahudi, Kristen ada satu kelompok yang kemudian menginginkan mengkudeta pencipta. Orang Yahudi sudah dilegakan dengan berbagai kitab dan juga beberapa nabi yang diutus kepada mereka. Mereka menyembah kepada Tuhan yang satu. Di dalam Al-Quran juga diterangkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 136. Bismillahirrahmanirrahim. Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyyun min rabbihim. Jadi umat Islam itu menyembah kepada ilah yang disembah oleh Ibrahim dan keturunannya sampai kepada Nabi Isa alaihissalam. Maka ketika kita berdialog tentang lintas agama, kita akan melihat kekuatan
dari Kristen untuk mengkudeta pencipta langit dan bumi agar mendudukkan Kristus yang keluar dari kubur itu sebagai pengganti Tuhan. Saya ulang, Kristen ini adalah kelompok di luar Yahudi dan di luar Islam, yang mana Yahudi Islam ini memperkenalkan Tuhan yang satu, tetapi ada Kristen yang kemudian ingin berupaya, berusaha dengan sekuat tenaga mengkudeta Tuhan yang satu itu dengan menyelipkan Tuhan mereka, sembahan mereka yang tadinya keluar dari kubur. Yesus sebelum digosipin mati, bangkit dari kubur, itu bukan Tuhan, bukan sembahan, bukan sehakikat dengan pencipta. Tapi ketika kemudian ada yang menggosipkan dia mati dan menggosipkan dia bangkit keluar dari kubur, mereka kemudian mengusung kekuatan agar yang keluar dari kubur ini duduk setara dengan pencipta. Ini pesanan siapa ini? Karena pencipta langit dan bumi itu tidak ingin disetarakan dengan makhluk. Dan Yesus ketika datang pun sangat-sangat merendahkan dirinya di hadapan Tuhannya. Tapi seketika setelah dia terangkat ke langit, ada kekuatan dari barat yang menginginkan sosok yang keluar dari kubur ini duduk minimal setara dengan pencipta langit dan bumi. Nah, kita tahu bahwa yang senantiasa mengkudeta Tuhan itu hanya iblis. Ketika Islam datang, tidak ada upaya Islam untuk menggantikan kedudukan sembahan nabi-nabi yang datang kepada Bani Israel. Islam datang hanya mengatakan menyembah kepada hakikat Tuhan yang mengutus nabi-nabi Israel. Islam tidak menggantikan kedudukan Tuhannya umat Israel dengan menggantikan hakikat yang lain. Tidak. Umat Islam datang mengusung, menguatkan bahwa Tuhan satu itu adalah Tuhan yang datang kepada Bani Israel, yang telah memilih Bani Israel. Tidak digantikan. Sedangkan Kristen kekuatannya sangat jelas, ingin mengkudeta pencipta langit dan bumi dengan melantik sosok yang keluar dari kubur ini sebagai Tuhan. Ini tanda tanya besar. Ini tanda tanya besar. Saudara-saudara Kristen ini mendapatkan kemudian asupan pengetahuan, asupan kemudian ilmu untuk mendudukkan makhluk yang keluar dari kubur ini sebagai Tuhan yang setara, bahkan sehakikat dengan pencipta langit dan bumi. Itu dari mana ilmunya? Yesus mengajar selama kurang lebih 33 tahun, bersaksi. Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan yang dahsyat itu, mukjizat-mukjizat itu, tanda-tanda itu yang aku lakukan sekarang, dan pekerjaan itulah yang bersaksi bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Yesus bersaksi segala kedahsyatan yang dia lakukan, segala mujizat yang dilakukan, itu bukti kalau dia rasul, utusan Tuhan, bukan bukti kalau dia Tuhan. Kemudian kesaksian yang kedua, Yesus meminta muridnya Yahudi agar waspada kepada penyesat yang datang kepada mereka memakai nama Yesus dan berkata Yesus itu Kristus. Mereka orang-orang ini akan menyesatkan banyak orang. Jadi kata Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Satu-satunya orang banyak yang memakai nama Yesus Kristus hanya Kristen. Dan misi mereka adalah menjadikan manusia seluruhnya untuk menyembah kepada sosok Kristus ini. Nabi Abraham, Nabi Yakub, Nabi Musa, Nabi Harun, Daud, Salomo, Yesus, semuanya konsentrasi agar Bani Israel keturunan Abraham dari silsilah Ishak itu menyembah hanya kepada Eloah. Eloah Abraham, Eloah Ishak, Eloah Yakub. Tapi Kristen merubah itu semua, mengajak seluruh manusia termasuk Islam untuk berbondong-bondong menyembah kepada sosok Kristus yang keluar dari kubur. Ini harus disadari oleh saudara Kristen. Ini harus disadari. Siapakah di balik semua ini? Kekuatan apa yang kemudian mengantarkan saudara-saudara Kristen ke gereja pada hari Minggu padahal tak ada perintahnya dan menyembah kepada sosok yang keluar dari kubur? Itu kekuatan dari mana? Kekuatan dari pencipta langit dan bumi kah? Atau itu kekuatan kuasa gelap? Demikian.
Interpretasi yang saudara sampaikan ini masih berbentuk subjektif karena saudara tidak mencantumkan ayat-ayat, sehingga dalam kekristenan kita harus berbicara juga berdasarkan ayat-ayat. Baik, tadi Pak Suma mengatakan bahwa menuduhkan bahwa Kristen telah melakukan kudeta, ya, kudeta terhadap Tuhan, bahwa pernyataan ini sangatlah tidak benar. Tuduhan ini berangkat dari kesalahpahaman dari Suma. Pertama adalah konsep Allah dalam kekristenan. Terus yang kedua, siapa yang menyalibkan Yesus? Ketiga, mengapa Yesus harus disalib? Lalu perbedaan pandangan antara kitab suci. Jadi baik, saya akan menjawab. Dalam kekristenan itu Allah itu esa, ya. Ulangan 64. Tetapi dinyatakan dalam 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Yohanes 1:1-1:14. Penyalipan bukan kudeta terhadap Tuhan, melainkan bagian dari rencana Allah sendiri untuk menyelamatkan manusia. Filipi 2:6-8. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Yesaya 5:3-10. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Jadi penyalipan adalah kehendak Allah sendiri, bukan pemberontakan terhadapnya. Siapa yang menyalibkan Yesus? Dalam Alkitab, yang menyalibkan Yesus adalah pimpinan Romawi, pemerintah. Tekanan dari sebagian pemuka agama Yahudi. Nah ini Pak Suma perlu mempelajari ini. Kisah Para Rasul 2:23. Dia diserahkan menurut maksud dan rencana Allah. Kamu telah menyalibkan dan membunuhnya oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Orang Kristen tidak menyalahkan kelompok tertentu, dan bukan orang Kristen yang menyalibkan Yesus. Bahkan secara rohani, semua manusia berdosa turut menyebabkan Yesus disalib, karena dia mati untuk dosa kita semua. Kita bisa membacanya di Yesaya 5:3-5, Roma 5:8. Baik, dalam pandangan Al-Quran tentang penyalipan, ya, mayoritas interpretasi terhadap An-Nisa 4:157 adalah bahwa Yesus tidak disalib, melainkan diangkat ke surga. Dan yang disalibkan adalah orang yang diserupakan dengannya. An-Nisa dalam terjemahannya, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang diserupakan bagi mereka. Namun ada beberapa tafsir atau ulama yang membuka kemungkinan bahwa ada ketidakjelasan tentang apa yang sebenarnya terjadi, yang sesuai dengan kelanjutan ayat. Tetapi yang sebenarnya Allah mengangkat Isa kepadanya, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dalam Islam, Yesus tidak mati tetapi diangkat hidup-hidup. Ya, dalam Kristen Yesus mati dan bangkit sebagai kemenangan dan dosa dan maut. Dalam Al-Quran juga tertulis Yesus Isa Al-Masih bangkit, ya. Bangkit. Kalau bangkit berarti ada peristiwa sebelumnya. Bagaimana untuk menjawab ini? Jawaban singkat, ya. Orang Kristen tidak mengkudeta Tuhan. Justru kami percaya Tuhan mengasihi manusia begitu besar hingga dia sendiri rela datang ke dunia dan menanggung hukuman dosa itu. Penyalipan bukan pemberontakan terhadap Tuhan, tetapi justru adalah kasih Tuhan bagi manusia yang berdosa. Dengan ayat kita bisa melihat Yohanes 3:16, karena begitu besar Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Yesaya 5:3-5, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Baik, mungkin itu saja yang saya jawab sementara. Mungkin ada tanggapan balik lagi dari Bang Suma, silakan. Oke, baik. Jadi saya katakan sekali lagi, Kristen ini adalah kelompok yang ingin mengkudeta Tuhan, melantik makhluk yang keluar dari kubur. Apapun ceritanya, orang-orang Kristen harus mutar kepala untuk bisa mendudukkan makhluk kuburan ini sebagai Tuhan. Gak ada cerita, tidak peduli mau dia malu, mau tidak malu, pokoknya Yesus yang keluar dari kubur harus Tuhan, tanpa malu-malu mengambil terjemahan dari agama lain, termasuk kitabnya Yahudi yang jelas-jelas Tuhan mereka bukan manusia, bukan anak manusia. Jangankan mengaku Yesus Tuhan, menerima Yesus sebagai Mesias aja kagak.
Kita lihat dalam kitabnya orang Yahudi, Yehezkiel 5:8, sebab itu beginilah firman Tuhan Elohim, lihat aku sendiri akan menjadi lawanmu, dan aku akan menjatuhkan hukuman kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Yehezkiel 17:22, beginilah firman Tuhan Elohim, aku sendiri akan mengambil sebuah carang yang puncak dari pohon aras yang tinggi, aku mematahkan dari pucuk yang paling ujung yang paling muda, aku sendiri yang akan menanamnya di atas sebuah gunung yang menjulang tinggi, dan seterusnya. Yesaya 34 nomor 10, aku sendiri, aku sendiri, aku sendiri. Mazmur 86 nomor 10, sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban, Engkau sendiri saja ya Tuhan. Yesaya 37 nomor 16, ya Tuhan semesta alam, Allah Israel, Eloah Israel yang bertahta di atas kerubim, hanya Engkau sendirilah Elohim segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Sendiri, bukan bertiga. Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya, bukan tiga-tiganya. Jadi Kristen ini sangat-sangat berupaya menyalibkan makhluk yang keluar dari kubur itu untuk duduk sebagai Tuhan. Padahal Yesaya 43 nomor 10, Engkaulah saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Yesus itu adalah manusia yang dibentuk menjadi daging. Jadi Tuhan itu berdiri sendiri, makanya disebut Ahad, disebut Esa, tunggal. Sedangkan kalau kita lihat dalam kajian kitabnya orang Kristen, 1 Korintus 8 nomor 6, namun bagi kita hanya ada satu Theos saja, atau satu Tuhan saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan. Jadi Yesus Tuhan, Bapa juga Tuhan. Bapa adalah satu Tuhan, Yesus juga adalah satu Tuhan. Jadi masing-masing kemudian ini berdiri. Kalau dua-duanya ini dianggap Tuhan, berarti Yesus disetarakan dengan Tuhan. Yesus ketika datang memuji Tuhan, Kristen ketika datang memuji Yesus Tuhan. Tidak ada upaya Yesus dalam pengajarannya. Sekali lagi, tidak ada upaya Yesus dalam pengajarannya. Selama 33 tahun Dia ada di bumi, Dia tidak pernah sedikit pun mengajarkan kalau Dia itu setara dengan Tuhan, Dia itu sehakikat dengan Tuhan. Itu nggak ada. Tapi ketika ada makhluk yang datang memakai nama Yesus, makhluk ini yang kemudian merasuki orang-orang Kristen agar orang Kristen menjadi perpanjangan tangannya ke seluruh bangsa untuk menjadikan dirinya sebagai sembahan. Maka yang kita lihat, orang Kristen tanpa malu-malu mengambil kitabnya Yahudi, Yesaya 53, Yesaya 9, Amsal 22, Amsal 8, kemudian Mazmur 22, Mazmur 8, semuanya diambil, dikutip. Padahal yang punya kitab masih hidup, yang punya kitab masih ada hari ini. Tapi orang Kristen karena udah terlanjur melantik Yesus jadi Tuhan, mau tidak mau ketuhanan makhluk ini harus ditopang dengan mengambil terjemahan kitabnya Yahudi. Tuhan itu bukan manusia. Kristen, Tuhan itu manusia. Tuhan itu tidak mati. Kristen, Tuhan itu mati meskipun 3 hari saja. Tuhan itu maha suci. Tuhan itu pernah kotor meskipun cuman 33 tahun saja. Tuhan itu tidak pernah dihidupkan, tapi Dia maha menghidupkan. Tuhan itu dihidupkan meskipun dari kuburan saja. Ini anehnya, tapi Kristen nggak pernah sadar itu. Kenapa? Karena Kristen tidak pernah mendapatkan pengajaran dari Yesus. Yesus ketika mengajar, hanya mengajar Bani Israel. Contoh nih. Ketika murid-murid datang kepada Yesus di Bukit Zaitun, Guru, apa tanda kedatanganmu? Ini orang Yahudi nih yang bertanya, bukan orang Kristen. Kristen kan kelompok dari luar, nanti datang belakangan baru datang Kristen ini. Guru, apa tanda kedatanganmu? Apa kata Yesus? Waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang banyak orang yang datang memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Siapa orang banyak yang datang memakai nama Yesus?
Ya, orang Kristen. Siapa lagi? Di luar Yahudi, Islam kagak, Hindu kagak, Buddha kagak. Yang datang kemudian ya, memakai nama Yesus Kristus itu hanya Kristen saja. Apa misinya Kristen ini? Agar manusia menyembah makhluk yang keluar dari kubur yang bernama Kristus Yesus ini. Itu misinya Kristen. Misi Kristen adalah menjadikan seluruh manusia agar menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur. Adakah Musa mengajarkan itu? Adakah Yesus mengajarkan itu? Tidak. Adakah Yahudi mengajarkan itu? Tidak. Kekuatan yang datang dari barat oleh Kristen adalah mengajak seluruh manusia, termasuk umat Islam, agar menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur. Maaf saudara, maaf sekali lagi saya katakan bahwa Kristen adalah kekuatan yang mengkudeta pencipta langit dan bumi dengan menggiring manusia mematikan akal, tetapi cukup percaya dan beriman saja atau meyakini saja bahwa Tuhan telah nuzul ke bumi menjadi manusia, mati di atas salib, lalu bangkit untuk menjadi Tuhan bagi orang-orang Kristen. Maaf, itu ajaran irrasional. Dan itulah misinya Kristen, mengajak seluruh manusia untuk menyembah kepada makhluk kuburan tersebut. Demikian. Baik, mengutip Maryam 19:33, ya, bahwa kebangkitan Isa Al-Masih itu ditunjukkan dipercayai bahwa Isa tidak wafat secara normal, tetapi diangkat ke langit oleh Allah. Bisa dibuka di 4157 sampai 158. Ya, bahwa Isa akan turun kembali ke bumi akhir zaman, kemudian meninggal secara alami, lalu dibangkitkan kembali secara seperti manusia lainnya pada hari kiamat. Bagaimana ini membuka ruang pengakuan terhadap keilahian Yesus? Ya, ini yang perlu kita konteks dari pemahaman antara Abang Suma sebagai seorang Muslim dan kami sebagai seorang Kristen, sehingga keyakinan yang sudah dijelaskan oleh Abang, ya, lalu menafsirkan, mengutip dari ayat-ayat kami ini, itu yang perlu kita dudukan. Ya, ini tidak mungkin kita akan mendapatkan suatu titik temu, ya, karena begini, apa yang diyakini oleh Bang Sumat tidak bisa dipaksakan juga, bahwa kami juga harus memaksakan Bang Suma untuk mengikuti keyakinan kami. Begitu kan intinya. Jadi saya sudah menjawab tadi terkait dengan berbagai pandangan-pandangan tadi. Ya, mengapa Yesus disebut Tuhan, ya, secara langsung bagi keimanan kami? Mungkin Pak Suma bisa membuka di Yohanes 1:1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya, firman sama dengan Yesus. Lihat Yohanes 1:14. Firman itu adalah Allah, Yesus adalah Allah. Yohanes 20:28, Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Yesus tidak menolak penyembahan Thomas, tetapi menerimanya. Dalam konteks Yahudi, menyebut manusia sebagai Allah adalah penghujatan, kecuali memang dia Allah. Lalu kita bisa melihat di Titus 2:13, menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyertaan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Yesus menerima penyembahan, hanya Tuhan yang boleh disembah, Matius 4:10. Namun Yesus menerima penyembahan, Matius 14:33. Setelah Yesus meredakan badai, murid-murid menyembah dia, Matius 28:9-17. Setelah kebangkitan mereka menyembah dia, Ibrani 1:6. Biarlah semua malaikat Allah menyembah dia. Malaikat dan rasul tidak pernah menerima penyembahan. Lihat Wahyu 22:8-9. Tetapi Yesus menerima dan membenarkan. Yesus mengklaim sifat dan nama Allah.
Aku adalah aku. Yohanes 8:58, sebelum Abraham jadi, aku adalah ego ini. Ini merujuk pada nama Allah di Keluaran 3:14, aku adalah aku. Reaksi orang Yahudi, tentu orang yang di luar Kristen akan mengatakan akan melempar Yesus dengan batu karena mereka mengerti klaim ini sebagai klaim keilahian. Kuasa mengampuni dosa, Markus 2:5-7. Yesus berkata, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Ahli Taurat, siapa yang dapat mengampuni dosa selain dari Allah sendiri? Yesus menunjukkan kuasa Allah untuk mengampuni dosa, kuasa yang hanya dimiliki oleh Tuhan. Menghakimi dunia, Matius 25:3-32. Yesus akan datang dalam kemuliaan dan hakimi segala bangsa. Itu tidak ada yang bisa membantah itu. Di dalam Al-Quran juga tertulis akan datang Isa Al-Masih. Hanya Tuhan yang menjadi hakim akhir zaman, tapi Yesus menyatakan dia sendiri yang akan menghakimi. Terima kasih. Oke. Jadi ketika berbicara mengenai Al-Quranul Karim, Nabi Isa bicara pada masa bayi. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu alayya yawma wulid wa yawma amut wa yawma ub'atsu hayya. Ini tak ada hubungannya dengan penyaliban. Karena Nabi Isa tidak disalib. Jadi itu bukan berbicara mengenai penyaliban. Al-Quran justru meneguhkan, Iskalallah ya Isa inni mutawaffik wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladina kafaru. Wahai Isa, aku mengambilmu dari bumi, aku mengangkatmu dari bumi, mensucikanmu dari orang-orang kafir. Enggak dibunuh dia, melainkan dia diangkat kemudian. Makanya orang-orang yang mengatakan Nabi Isa itu disalib, manusia suci itu disalib, itu dihukum. Apa hukumannya? Otak mereka nggak berfungsi normal. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Mereka ingin membunuh memang. Mereka ingin membunuh, berkongko-kongko malah. Membuat kesaksian-kesaksian palsu. Dan itu nanti akan menjadi alat untuk menyesatkan banyak orang. Tidak disalib, melainkan diangkat. Dan itu betul, Yesus sendiri mengatakan itu. Aku tidak disalib, aku tidak mati. Yesus yang mengatakan itu. Lalu dalam Al-Quranul Karim, wa innahu la ilmul lisa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un. Nabi Isa benar-benar akan datang untuk yang kedua kalinya membawa tanda hari kiamat. Sekaligus tanda untuk mematahkan bahwa yang datang kepada Kristen itu adalah Yesus. Yesus ditanya oleh murid-muridnya di Bukit Zaitun. Apa kata muridnya? Berikanlah tanda kepada kami. Kapankah itu bisa terjadi? Yesus mengatakan, kalau aku yang datang, tanda-tanda ini menyertainya. 1, aku akan nampak di tengah langit. 2, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang. Engkau akan melihat aku di tengah langit dan seluruh manusia akan meratap. Itu tanda kalau aku datang. Wa innahu la ilmul lisa'ah fala tamtarun nabiha wattabi'un. Berarti yang datang kepada Paulus itu bukan aku. Karena tidak ada tanda-tanda itu. Guru, apa tanda kedatanganmu? Tanda kedatanganku, aku akan terlihat di langit dan seluruh manusia akan menatap aku. Apakah itu terjadi? Sudah pernah terjadi? Atau belum? Belum. Berarti yang datang kepada Paulus itu siapa? Iblis. Kok bisa? Ya, karena Yesus sendiri mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus, jangan kau percaya. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus Kristus yang kau aniaya. Kata Yesus, jangan kau percaya. Sebab aku nanti datang beriringan dengan tanda-tanda kiamat. Makanya saya berani mengatakan bahwa yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus. Kenapa Al-Quran saya mengatakan itu? Kenapa Yesus atau Nabi Isa dalam pandangan Islam datang untuk yang kedua kalinya? Kenapa? Karena ada terdakwa
maka dia turun menghakimi. Siapa yang dihakimi? Yang diusir. Matius 7, nomor 8, nomor 22, 23. Pada hari terakhir nanti, banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, 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 Tuhan. Bukankah kami bernubuat mengusir setan, bermukjizat, dan bernubuat pakai namamu? Pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka Kristen ini. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Wa idza husiran nasu kanu lahum a'da. Pada hari terakhir nanti, apa yang mereka sembah selain daripada aku akan menjadi musuh mereka. Dan pemujaan yang mereka lakukan terhadap yang disembah selain aku akan diingkari oleh mereka. Nah, Yesus mengingkari Kristen. Yesus mengusir Kristen. Itu Al-Quran sudah terangkan. Makanya dia turun. Adapun kenapa bukan Nabi Muhammad yang keluar dari kubur? Kenapa? Kenapa bukan Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad bukan iblis. Yang keluar dari kubur itu iblis, memakai nama Yesus. Di mana Yesus mengatakan bahwa iblis keluar dari kubur? Yohanes 14 nomor 30, Yohanes 12 nomor 31, Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40. Yang keluar dari kubur itu iblis, memakai nama Yesus. Tujuannya apa? Untuk menyesatkan seluruh umat manusia. Kalau dia keluar dari kubur lalu mengatakan, aku adalah bom-bom, pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Siapa yang mau percaya? Ketika dia ke Damsyik, siapakah engkau Tuhan? Akulah bom-bom yang kau aniaya. Siapa yang mau sesat olehnya? Makanya Yesus mengatakan kepada Yahudi, waspadalah agar kamu jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku. Kenapa nggak pakai nama bom-bom? Karena bom-bom nggak keren. Kenapa pakai nama Yesus? Karena Yesus keren. Makanya penyesatnya datang memakai nama itu supaya banyak orang disesatkan. Kristen menyebar ke seluruh penjuru bumi memakai nama siapa? Nama Yesus Kristus. Supaya apa? Supaya banyak yang menyembah makhluk yang keluar dari kubur. Jadi saatnya sadar, bukan gagah-gagahan. Kami ini adalah penyembah. Oh no, tunggu dulu. Tunggu dulu. Kata Yesus dalam Yohanes 14, saatnya dunia dihakimi, saatnya penguasa dunia yaitu iblis dilemparkan keluar. Saatnya. Kapan itu? Abad pertama. Siapa yang keluar dari kubur? Makhluk yang mati tergantung secara kutuk di atas salib. Orang Kristen menyebutnya Yesus Kristus. Padahal Yesus ketika berdoa sejenak sebelum ditangkap, Bapa, biarlah cawan ini berlalu, tapi sekiranya mungkin biarlah kehendakmu yang berlaku, jangan kehendakku. Maka nampaklah malaikat dari langit memberikan kekuatan kepadanya. Maka dia semakin bersungguh-sungguh berdoa, peluhnya seperti titik-titik darah yang menetes ke tanah. Apa fungsi malaikat ini turun? Memberikan kekuatan. Kekuatan untuk apa? Untuk mati. Kekuatan yang sesuai dinubuatkan oleh Daud kakeknya. Dia tidak mati, jasadnya tidak ditinggal di alam kubur, melainkan dia diangkat langsung ke langit oleh tangan kanan Elohim. Itu yang terjadi. Jadi yang disalib siapa? Yang disalib adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Siapa yang dikutuk oleh Elohim? Pelaku maksiat. Maksiat yang mana? Menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar disalib. Jadi saudara, saya simpulkan. Kristen adalah perpanjangan tangan makhluk yang keluar dari kubur memakai nama Yesus Kristus untuk menyesatkan banyak orang. Titik. Baik, baik ya Bang Zuma ya. Ini Bang Zuma ini mengingatkan saya dengan seorang anak ya, usia 8 tahun yang ikut sekolah minggu dengan pertanyaan-pertanyaannya dan juga bagaimana ia berdiskusi untuk mendapatkan suatu jawaban. Baik, Bang Zuma, mungkin ini perlu dikaji oleh Bang Zuma ya tentang Isa Al-Masih. Ya, sebagai jembatan dialog ya kita. Dalam Maryam 19:21, Isa lahir dari perawan Maryam
Dalam An-Nisa 471, Isa adalah kalimat Allah dan roh darinya. Maryam 19:19, Isa tidak berdosa. Al-Imran 3:49, Isa melakukan mukjizat. Al-Imran 3:45, Isa adalah Al-Masih, Mesias. Dalam Al-Sukruf 4361, Isa akan datang kembali. Pertanyaan saya, seberapa spesialkah Isa Al-Masih ini sehingga ia harus datang kembali ke dunia untuk mengadili orang hidup dan mati? Ini berdasarkan penjabaran di Al-Quran. Mungkin bisa dijawab oleh Bang Subah. Terima kasih. Oke, saya jawab. Jadi gini, satu-satunya utusan Tuhan yang dihakimi oleh Tuhan hanya Isa alaihissalam. Nabi Abraham diutus, adakah dia dituhankan? Tidak. Harun, Musa, Daud, Salomo, Nabi Muhammad, adakah dia dituhankan? Tidak. Satu-satunya utusan diutus, disembah. Ini kebangetan kali nih yang menyembahnya nih. Kebangetan kali nih, kurang kerjaan. Anak dari mana ini yang menyembah ini? Sejahat-jahatnya Bani Israel, tidak ada mereka menggantikan dan mengkudeta Tuhan pencipta langit dan bumi yang menyatakan diri kepada nenek moyang mereka. Tapi mereka ini benar-benar gokil. Siapa mereka ini? Kok bisa-bisanya melantik kemudian utusan Tuhan menjadi Tuhan? Oh, ternyata bukan nabinya yang dilantik, tapi sibilisisis yang kemudian menggait mereka, memalingkan mereka dari yang tadi ya Rasul menjadi Tuhan dan memakai nama Yesus untuk laku ajarannya. Nah, saya bantah dalil saudara. Jadi Nabi Isa itu dihakimi oleh Allah. Wa iskalallah ya Isa, a'anta qulta linnas takhizuni. Wahai Isa, kadia sini lo. Ya Rabb, ya Tuhanku. Limaza, kenapa? Apakah engkau yang mengajarkan manusia-manusia ini menuhankan dirimu selain daripadaku? Nabi Isa mengatakan, lah, tidak. Ma qultu lahum illa ma amartani bi. Aku tidak mengatakan sesuatu selain ani Abdullah Rabbi wa Rabbakum. Selain aku mengajarkan kepada manusia Bani Israel ketika aku datang, hei Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Yohanes 4 nomor 22. Aku dan muridku menyembah apa yang kami kenal, kalian menyembah apa yang tidak kalian kenal. Ketika muridku tidur, aku bangunkan mereka. Bangun. Jangan tidur, berdoalah agar kalian jangan jatuh kepada pencobaan. Aku suruh dia berdoa kepada siapa? Kepadamu. Aku mengajarkan muridku apa? Hidup kekal itu mengenalmu, satu-satunya Tuhan, dan mengenalku sebagai utusanmu. Enggak ada. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Aku tidak mengatakan sesuatu yang bukan hakku ya Tuhan. Aku hanya mengatakan yang aku diajarkan samamu. Aku tidak mengatakan lebih. Apa yang kau katakan itulah yang aku sampaikan. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Aku tidak mengatakan yang bukan hakku. Yohanes 12:49. Aku berkata-kata bukan dari diriku. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku sampaikan dan aku berikan. Kemudian Yohanes 14:24, firman yang kau dengar dari mulutku itu bukan dari aku, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Maqultu lahum illa ma amartani bih ani Abdullah Rabbi wa Rabbakum. Aku tidak mengajarkan itu ya Rabb. Tidak, mereka sendiri yang mau, bukan aku. Oh gitu ya. Makanya Yesus memberikan panduan Yohanes 12:48 itu. Apa kata Yesus? Barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima firmanku, dia sudah punya hakimnya, yaitu firman yang telah aku katakan. Firman itulah nanti kelak akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Nah tuh polanya tuh. Makanya dalam Al-Quran, wa im min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qabla maut. Jadi Al-Quran mengatakan ketika Nabi Isa datang kedua kalinya, tak ada seorang ahli kitab pun
pun yang tidak akan beriman kepada Nabi Isa. Oh, ternyata Nabi Isa itu betul. Ternyata Nabi Isa yang diajarkan oleh Islam itu betul. Ternyata Nabi Isa yang kita tolak selama ini itu betul. Ternyata Nabi Isa itu benar-benar adalah Al-Masih, Mesias yang datang kepada kita. Tapi kita tolak. Sekarang nasi sudah menjadi bubur. Wa immin ahlil kitab. Memang Nabi Isa turun untuk membenarkan ajaran Nabi Muhammad. Bahwa Nabi Muhammad sudah mengajarkan beliau Nabi hanya untuk Bani Israel. Beliau tidak disalib. Beliau diangkat oleh Tuhannya langsung ke atas. Yang disalibkan adalah orang yang diserupakan. Dan yang mereka sembah orang-orang kafir adalah makhluk yang bukan Nabi Isa alaihissalam. Itu dia turun menjadi hakim. Makanya ketika ia menjadi hakim, terkonfirmasi dalam kitab saudara. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan, Tuhan. Itu siapa? Kristen. Hindu enggak, Buddha enggak, apalagi Islam. Mana ada Islam manggil Yesus Tuhan? Pada saat itulah mereka berkata, bukankah kami bernubuat pakai namamu, bermujizat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu? Apa kata Yesus kepada mereka Kristen ini? Hanyalah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Wa immin ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qabla mauti wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida. Itu Al-Quran mengatakan itu. Maka ketika ia datang, dia membenarkan Islam. Ketika ia datang, dia menyalahkan Kristen. Dikumpulkannya seluruh manusia. Ingat. Ketika Nabi Isa datang, yang melihatnya bukan cuma orang Kristen, yang melihatnya bukan cuma umat Islam. Seluruh manusia akan dikumpulkan. Umat Islam akan dikumpulkan, orang Kristen akan dikumpulkan. Yesus mengatakan dalam Yohanes 14 nomor 31, apa kata Yesus? Dunia harus tahu. Maksudnya apa tuh? Umatnya Nabi Muhammad harus tahu. Umatnya Paulus harus tahu. Umat Hindu Buddha harus tahu. Bahwa aku Yesus senantiasa mengasihi Tuhan dan melakukan segala apa yang diperintahkan Tuhan kepadaku. Keren kan? Umat Islam tahu Yesus ini adalah seorang Muslim yang berserah diri kepada Tuhannya. Umat Islam tahu, dunia harus tahu, aku ini adalah hamba Tuhan yang senantiasa mengasihi Tuhan, yang senantiasa melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepadaku. Bangunlah, marilah ikut denganku. Itu dunia harus tahu aku ini adalah Muslim. Dunia harus tahu aku ini adalah hamba yang taat kepada Tuhanku. Tapi kalau Kristen, dunia harus tahu Yesus Kristus itu adalah sehakikat dengan Tuhan Allah Abraham. Di mana Yesus pernah mengajarkan itu? Padahal dunia harus tahu kalau dia ini hanya utusan Tuhan. Dunia harus tahu aku ini adalah hamba Tuhan. Dunia harus tahu kalau aku ini adalah taat kepada Tuhan. Maka yang menjadi tolak ukur penghakiman kelak nanti di akhir zaman adalah ucapan-ucapan Yesus sebelum penyaliban. Nah, jadi ucapan-ucapan Yesus sebelum penyaliban dan sesudah penyaliban itu tidak, yang sesudah penyaliban itu Yesus tidak bertanggungjawabkan. Orang-orang yang menyembah Yesus, orang-orang yang menuhankan Yesus, orang-orang yang bermujizat pakai nama Yesus, itu adalah orang-orang yang datang setelah penyaliban. Sedangkan orang Yahudi, orang Nasrani pada zamannya tidak menjadikan Yesus itu sebagai sembahan. Mereka mengusir setan pada zaman itu, tetapi menggunakan nama Yesus dengan pola Yesus hanya Nabi, Yesus hanya Rasul, utusan Tuhan untuk mereka. Bukan Tuhan yang nusul menjadi manusia, mati dibunuh oleh manusia. Jadi saya simpulkan, umat Islam mengakui Nabi Isa akan turun, Nabi Isa akan menghakimi, Nabi Isa akan menentukan siapa yang menuhankan dirinya dan siapa yang merasulkan dirinya. Nabi Isa akan memutuskan perkara itu. Di dalam Al-Quran dijelaskan, di dalam pengakuan Bible juga dijelaskan. Yohanes 12 nomor 48. Barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima firmanku. Adakah umat Islam tidak menerima firman Yesus? Terima dong. Inni abdullah, aku ini hamba Allah. Atani al-kitab, Allah memberikan aku ketetapan. Wa ja'alani nabiyan, dan aku adalah nabi. Ila Bani Israel, untuk Bani Israel. Umat Islam terima. Terima enggak? Terima. Ketika Nabi Isa turun menjadi hakim, apa yang mau dihakimi di Islam? Enggak ada. Umat Islam sudah selaras dengan ajaran Yesus. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Wa isqala Isa bin Maryam, ya Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum. Selesai.
Apa yang mau dihakimi di Islam? Nggak ada. Umat Islam selalu boleh masuk jannah, masuk surga. Ketika Kristen yang dihakimi, tunggu. Lu dari mana? Kami dari Kristen, Bang. Lu ngapain? Kenapa lu nyembah aku? Siapa yang perintahkan nyembah aku? Yang suruh nyembah kamu adalah apa? Yang siapa? Di mana kau dapat temukan aku menurut kamu menyembah aku, menuhankan aku? Di mana? Nyahlah daripada aku kalian semua adalah pembuat kejahatan. Sederhana itu, Bang, sederhana. Bom. Ya, bom sudah mengguling-guling duluan ke surga, ke neraka, belum dihakimi dia udah terlempar duluan. Di mana? Nggak ada yang pernah mengajarkan kami itu, nggak ada. Aku nggak pernah mengajarkan itu. Ma qultu lahum illa ma amartani bih. Al-Quran mengatakan Nabi Isa tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Nabi Isa tidak menambah firman Tuhan. Nabi Isa tidak mengurangi. Begitu juga di dalam Bible. Yesus tidak mengatakan sesuatu di luar daripada hakikatnya sebagai rasul, sebagai utusan Tuhan. Dan dia tidak mengurangi apa yang menjadi porsi dia sebagai rasul untuk Bani Israel. Itu jelas itu. Siapa yang menambahkan kemudian? Kristen. Siapa Kristen ini? Kelompok luar yang hanya menggunakan nama Yesus biar dianggap paten, biar dianggap hebat, biar dianggap luar biasa, biar dipercaya sebagai utusan dari anak-anak Tuhan, biar dipercaya bahwa mereka adalah pelanjut dari agama Yahudi Israel. Padahal umat Islam lebih paham tentang itu semua daripada Kristen hanya yang bermodalkan doktrin dan dogma. Demikian. Baik, terima kasih atas narasi yang sudah dijelaskan oleh Zuma ya. Bahwa di sini kita memiliki perbedaan keyakinan. Ya. Saya meyakini bahwa Yesus adalah Tuhan, sementara Zuma tidak meyakini. Tetapi ada hal-hal yang mungkin menjadi poin penting yang mungkin bisa nantinya akan menjadi refleksi Zuma untuk percaya kepadanya. Baik, mungkin jawab singkat saja tanpa harus ada narasi yang panjang lebar, karena saya ingin bertanya Anda mungkin sekitar 6-10 pertanyaan yang dijawab iya atau tidak. Isa lahir dari perawan Maria, menurut Al-Quran itu benar atau tidak? Jawabannya cuma iya apa tidak saja. Ya, Maryam, dalam kami Maryam, dalam Ibrani dan Aram Miriam. Ya, betul ya, berarti ia lahir dari seorang perawan ya? Yes. Yes, oke, baik. Yang kedua, Isa adalah kalimat Allah dan roh darinya. Ya, kalau kami itu roh kudus. Yes ya. Isa tidak berdosa. Yes. Maryam 19:19. Oke. Isa melakukan mujizat. Al-Imran. Yes. Isa adalah Al-Masih. Al-Imran 3:45. Oke. Yes. Isa akan datang kembali. Yes. Oke, baik. Apakah saudara Zuma mempercayai bahwa Allah itu Maha Kuasa? Yes. Yes, oke. Apakah Zuma mempercayai bahwa Allah yang Maha Kuasa itu bisa sesuai kehendaknya? Yes. Oke, mungkin itu saja jawaban. Terima kasih atas jawaban dari Bang Zuma. Semoga suatu saat nanti Bang Zuma bisa mendapatkan titik terang untuk percaya padanya. Terima kasih. Ya, saya simpulkan jawaban-jawaban saya dari pertanyaan pertama sampai pertanyaan terakhir. Jawabannya ya. Kenapa? Karena Yesus itu manusia suci, tidak layak sesuci apapun kemudian setarakan dengan pencipta langit dan bumi. Dengan saudara mengaku iman kita berbeda, Anda mengatakan bagi kami Yesus itu Tuhan, itu sudah membuktikan Anda ini adalah manusia-manusia pesanan dari kuasa gelap. Tidak ada ajaran Nabi Tuhan bernama Yesus. Tidak ada pesanan Nabi Tuhan jadi manusia. Tidak ada pesanan Nabi Tuhan pernah menjadi bayi. Tidak ada. Pernah dibunuh. Itu nggak ada. Dengan Anda mengatakan Tuhan kita berbeda, Tuhan kami Yesus, dah selesai. Berarti Anda adalah perpanjangan tangan si Billy Sisis yang mau disembah. Ingat, ketika iblis datang mencoba Yesus, wahai Yesus, ya paman, segala kuasa dan kerajaan beserta kemuliaannya yang kau kuperlihatkan ini
akan engkau miliki apabila engkau kemudian menyembah aku. Apa kata Yesus? Tidak, hanya kepada Allah saja engkau harus mengabdi. Jadi iblis meminta kemudian, berarti Yesus tidak menerima kuasa itu? Ya enggak. Lalu siapa yang keluar dari kubur menerima kuasa? Kepadaku telah diberi kuasa, baik di surga maupun di bumi. Itu siapa? Yesus kagak. Lalu yang menerima kuasa itu tadi siapa? Iblis. Di mana Yesus mengatakan bahwa iblis yang memiliki kuasa itu? Yohanes 14, Yohanes 12. Saya sudah katakan kepada saudara, Yesusnya sendiri yang menerangkan itu. Bahwa penguasa dunia ini sudah keluar. Penguasa dunia ini sudah dilemparkan. Dan penguasa dunia itu adalah iblis. Dalilnya jelas. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Berarti bukan Yesus yang menerima kuasa. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu. Berarti yang berkata-kata kepada Paulus, kepada Lukas, Markus, Matius itu bukan Yesus. Sebab penguasa dunia ini datang dan tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Penguasa dunia ini siapa? Yang keluar dari kubur. Kepada aku telah diberi kuasa. Siapa dia menurut Yesus? Iblis. Boleh nggak iblis memakai nama Yesus untuk menyesatkan? Boleh. Apa tujuan iblis memakai nama Yesus? Supaya banyak menyesatkan orang. Kenapa pakai nama Yesus? Karena Yesus menyatakan mujizat, tanda-tanda, kekuatan di hadapan mereka. Maka ketika Yesus sudah tidak ada di bumi, iblis ngapain? Iblis memanfaatkan itu. Di mana itu tertulis? Baca Lukas 4 nomor 6 sampai nomor 13. Apa bunyi nomor 13-nya? Nomor 13 yang mengatakan begini. Ketika iblis selesai mencoba Yesus, iblis mundur. Lalu menunggu waktu yang baik, menunggu waktu yang tepat. Kapan waktu tepat itu? Ketika Yesus sudah diangkat, maka iblis kemudian melakukan aksi penyesatan. Makanya sebelum terangkat, Yesus sudah mengatakan, waspada, waspada kepada iblis yang datang memakai namaku. Waspada, waspada. Sebab dia akan memakai namaku dan mereka semuanya akan menyesatkan banyak orang. Waspada, waspada. Ingat, aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, roh penghibur lain itu tidak datang. Maka aku harus pergi supaya penolong penghibur roh kebenaran itu datang. Jadi yang datang adalah bukan aku. Yang datang kepada Paulus siapa? Yesus. Aku harus pergi. Kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak datang. Berarti yang datang harus roh kebenaran. Roh kebenaran ini siapa? Baca Yohanes 14 nomor 16. Aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penghibur, seorang penolong lain, seorang pembawa roh kebenaran. Berarti yang datang bukan Yesus. Yang datang kepada Paulus siapa? Yesus. Loh, Yesus mengatakan bukan aku yang datang, woi. Yang datang adalah penolong lain. Kalau ada yang datang memakai namaku, jangan kau percaya, itu iblis. Sebab kalau aku yang datang, tanda-tanda akan menyertai. Apa itu? Aku akan nampak dan kamu pun akan melihatku. Aku akan nampak di awan-awan di atas langit. Seluruh manusia akan melihat aku. Matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang. Itu kalau aku yang datang. Jadi kalau ada yang mengaku-ngaku bertemu dengan aku, jangan kamu percaya, itu bukan aku. Karena yang datang setelahku, antara aku yang datang kedua kalinya, masih ada satu utusan Tuhan, yaitu seorang penolong lain. Bukan aku. Kalau aku datang, kiamat. Kapan aku yang datang? Kiamat. Karena pasti kalau aku datang, tanda-tanda itu menyertai aku. Apakah ketika orang-orang Kristen mengaku bertemu Yesus, tanda-tanda itu datang? Enggak. Berarti siapa yang datang kepada Kristen? Iblis yang nyamar memakai nama Yesus. Kenapa harus pakai nama Yesus? Supaya bisa menyesatkan. Kalau dia datang di pintu tengah malam, akulah bom-bom pengisap darah. Gak ada orang mau murtad, gak ada orang yang mau percaya. Misalnya ada orang berhaji atau umroh, melihat kemudian penampakan bom-bom di atas Ka'bah duduk. Gak ada orang mau murtad. Tapi kalau dia nampak di situ Yesus, aku Yesus, murtad. Muncul lagi, kamu kenapa keluar Islam? Aku mimpi bang, udah 3 kali aku mimpi. Apa mimpimu? Aku kedatangan cahaya. Cahaya itu pakai jubah, wajahnya putih dan mengaku Isa Al-Masih, Yesus.
murtad. Padahal Al-Quran sudah mengatakan, bahkan Bible pun mengatakan bahwa banyak orang yang akan datang memakai nama Yesus Kristus. Untuk apa? Untuk menyesatkan orang lain. Jadi sekali lagi saudara, ketika saudara mengatakan Tuhan Anda bernama Yesus, itulah dengan terang-terang Anda sudah mengkudeta pencipta langit dan bumi dengan melantik makhluknya menjadi Tuhan. Tapi itu nggak apa-apa. Karena Al-Quran saya juga sudah mengatakan begini. Dalam surah Al-A'raf, Al-Quran mengatakan bahwasanya Allah pencipta langit dan bumi menjadikan iblis sebagai sembahan orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman. Dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ja'alna syayatin awliya lilladina la yu'minun. Aku menjadikan sungguh iblis itu menjadi pemimpin, menjadi sembahan, menjadi penopang bagi orang-orang yang tidak beriman. Kisah Para Rasul 2 nomor 36 juga bunyinya begitu. Jadi semua orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan. Selamat. Bagi Tuhan, untuk Tuhan bagi siapa? Tuhan bagi angkatan jahat. Mana buktinya? Baca terus. 37, 38, 39, 39, 40. Di data 40 ketika Petrus ditanya oleh angkatan jahat, apa yang harus kami lakukan? Apa yang harus kami lakukan, wahai Petrus? Apa? Kami udah takut ini, apa yang kami harus lakukan? Kata Petrus, berilah dirimu untuk ditobatkan dan keluarlah dari angkatan jahat ini. Yesus ditanya sama orang Farisi, Guru berikan kami tanda. Kata Yesus, Matius 12, nomor 38, 40. Angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia akan berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Berarti keluar dari perut bumi hari ketiga itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Kristen percaya kebangkitan hari ketiga, berarti Kristen sama dengan angkatan jahat. Makanya Kristen itu mengkudeta Tuhan. Tuhan hanya satu. Elohim, Eloah Abraham, Eloah Yesha, Eloah Yakub, cuma satu. Tapi Kristen datang menggantikan Tuhan yang satu itu dengan melantik yang bernama Kristus Yesus. Sekira begitu, saya izin ibadah sejenak. Silakan teman-teman. Baik, apa yang dipaparkan Suma dari tadi itu adalah keimanannya. Saya tidak bisa memaksakan Anda untuk mempercayai Yesus adalah Allah. Tetapi mungkin suatu saat Anda mungkin bisa merenungkan dan menemukan jawabannya. Ya, ketika begini, Pak Suma, Anda lebih percaya apakah yang menulis itu adalah anak Anda sendiri, tetangga Anda sendiri, ataukah orang yang hidup 600 tahun kemudian tentang Anda? Itu kita bisa melihat siapa yang lebih tepat, lebih akurat menulis tentang kita. Jadi silahkan dengan jalannya masing-masing. Inti dari ajaran kekristenan ini adalah kasih. Bagaimana kita bisa mengimplementasikannya? Bagaimana kita dalam hidup bermasyarakat? Bagaimana kita menjalankan nilai-nilai Kristus? Nah, mungkin saya akan tutup dengan doa aku percaya, ya. Mungkin kita sama-sama bisa merenungkannya. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus. Nggak usah berdoa di sini deh, nggak usah. Yang dikandung dari Roh Kudus. Iya, cukup bang, cukup. Mute aja. Dari tadi Anda tidak membantah uraian-uraian. Dari tadi Anda tidak membantah uraian-uraian
yang disampaikan Bang Zuma dari Bible pun sendiri dan juga Al-Quran. Di-mute-in aja, di-mute. Ayo, ngomong, mute-in terus. Jadi nggak ada. Anda mengais-ngais Al-Quran, di surah Maryam ayat ke-19 bahwasanya Nabi Isa alaihissalam itu adalah orang suci. Lalu Anda meyakini ketuhanannya gitu. Saya sanksi ketika ada anak manusia yang bernama suci, takutnya orang Kristen ini menuhankan yang namanya suci. Oke, lalu Anda menuhankan Yesus dengan mengambil data dalam Al-Quran bahwasannya Nabi Isa alaihissalam itu lahir dari seorang perawan wanita yang bernama Ibunda Siti Maryam. Nah, saya sanksi ini ketika ada seorang wanita perawan lain ya yang perutnya besar tanpa ada hubungan suami istri, Anda juga takutnya nanti kalian akan menuhankan orang tersebut gitu ketika melahirkan. Ternyata si perempuan tadi busung lapar. Siapakah di dunia ini selain Isa Al-Masih yang lahir dari perawan? Siapa di dunia ini yang disebutkan Bang Zuma dalam kitab saudara sendiri bahwasannya ada orang yang menyebut namaku yang menyesatkan banyak orang? Coba Anda jelaskan siapakah itu? Artinya apa? Artinya apa? Sosok tersebut memfitnah Yesus. Yesus mewaspadai ketika ada orang yang mengaku aku adalah Mesias, jangan kau percaya, karena kedatangan dia kepadamu hendak memfitnah aku. Paham nggak kau? Dari tadi kau modal congor aja kau dari tadi. Bantahan dari Bang Zuma, uraian dari Bang Zuma nggak bisa kau bantah. Apakah orang di dunia ini ya yang lahir dari seorang perawan kecuali Isa? Nabi Isa alaihissalam dan juga Yesus yang kau tuhankan itu. Makanya Yesus mewaspadai kepada murid-muridnya ketika ada orang yang mengaku bahwasannya dia Mesias, jangan kau percaya. Dia datang untuk memfitnah aku. Aku sudah kembali kepada Bapa. Aku sudah duduk makan bareng sama Bapa di surga. Anda bertolak belakang dengan Zuma. Apa yang bertolak belakang? Dia guru saya. Isa adalah Mesias, sementara Anda bilang tidak. Itu sudah bertolak. Ya Mesias memang. Yang mengatakan bukan Mesias siapa? Kenapa Anda bilang tidak tadi? Yang bilang siapa tidak? Aku nggak bilang ngomong kayak gitu kok, nggak ada ngomong kayak gitu. Coba nanti dibuka recordingnya kembali nih. Ini kan nggak ada. Aku bilang Nabi Isa itu bukan Mesias. Anda bilang tidak tadi. Rekord ini. Mesias Al-Masih itu sama, ya. Mesias sama Al-Masih itu sama artinya. Kristus itu sama artinya. Iya. Jangan panik, Pak. Dia orang yang dipilih Tuhan untuk menyampaikan kebenaran kepada Bani Israel. Oke? Di dalam surah Al-Imran 49, Rasulan Bani Israel. Ya, sebagai nabi yang diutus kepada Bani Israel. Sekarang begini, dasar Anda menuhankan Yesus itu apa? Zuma hanya membantah narasi, tetapi apa dalil? Dia tidak ada bantah sama sekali. Ya, Anda sanggup nggak membantah uraian Bang Zuma tadi dari Bible Anda sendiri maupun Al-Quran? Bisa? Saya menjelaskan pakai data, bukan narasi. Anda menyerah, imani saja. Iman kita berbeda masing-masing tentang Yesus dan Isa. Selesai kan? Hah? Bukan kalau Anda mengatakan jelas-jelas bro, Anda tadi ngomong kayak gini, udahlah iman kita berbeda, pandangan kita terhadap Yesus itu berbeda. Hah? Maka saya tanya, sesuai dengan data, Anda menuhankan Yesus itu yang menjadi guru Anda siapa? Bukan menuhankan Yesus, Yesus adalah Tuhan. Jawab pertanyaan saya. Yang menuhankan Yesus itu ya selain Isa Al-Masih adalah orang Kristen. Lalu Kristen ini mendapatkan ajaran dari mana? Tenang. Dalam Bible dan juga Al-Quran ya, firman Tuhan kepada manusia bahwasanya si penyesat ini berasal dari kalangan bangsa Yahudi. Oke? Berasal dari bangsa Yahudi. Penyesat ini tunjukkan data bahwasanya selain daripada bangsa Yahudi ada bangsa lain yang menyesatkan banyak orang. Tunjukkan datanya. Ayo. Kepada saya bahwa dalam Al-Quran jangan keluar konteks. Tunjukkan kepada saya bahwa ada manusia lainnya yang lahir dari seorang perawan. Ya ahlal kitab qad ja'akum. Sabar bro ya. Dalam Al-Quran juga menegaskan Allah mengecam ahli kitab. Dalam Bible juga ditegaskan Yesus ini mengecam ahli Taurat. Siapa mereka? Ditujukan kepada Bani Israel, orang-orang Yahudi yang tegar tengkuk. Tunjukkan kepada kami data
si penyesat yang mampu menyesatkan banyak orang ini di luar dari kalangan bangsa Yahudi pengajarannya. Ayo, kalau Islam Anda tuduh, kami tidak berdasarkan dari orang Yahudi pengajaran kami. Tapi kalau Kristen, jelas nenek moyang kalian asli pengajaran kalian itu berasal dari mana? Dari orang-orang Yahudi, Bani Israel. Paulus mengaku dirinya adalah suku Benyamin, keturunan Yakub. Dia orang Yahudi. Daud itu nabimu dari mana? Ayo, jangan kau lari kemana-mana. Tunjukkan sama kami si penyesat-penyesat itu yang mampu menyesatkan banyak orang dengan pengajarannya di luar dari bangsa Yahudi. Tunjukkan datanya. Ayo, tunjukkan. Tunjukkan. Ya, kok lari ke Sulaiman kau? Ya, izin monitor, izin. Jo, izin Jo. Jadi udah tadi ya, ketika Anda sudah melakukan doa, berarti Anda sudah menyelesaikan diskusi, kan begitu? Sudah menyelesaikan diskusi. Hasilnya itu sudah biarlah netizen yang menilai. Oke, berarti sudah Anda yang kami nilai tadi tidak menanggapin apa yang disampaikan Bang Juma. Makanya Anda terus berdoa di akhir diskusi. Oke Jo. Alright Jo, kenapa harus berdoa kan gitu? Berarti Anda udah menyelesaikan diskusi. Alright? Saya pikir gereja diskusi Pak Blender. Saya hanya diskusi yang lain lagi. Tetapi izinkan saya setiap kali berdiskusi juga saya bisa berdoa. Untuk ya, maksudnya berdoa dalam hati saja, Bos. Dalam hati, karena di ranah diskusi dialog ini ketika Anda berdoa seperti itu berarti Anda sudah menyelesaikan diskusi. Ya, di dalam hati aja kalau mau diskusi, mau berdoa. Alright, jadi saya anggap itu ketika kau berdoa berarti kau menganggap sudah menyudahin atau ampun bos gitu kan gitu. Tinggal kita cuma dua pilihan, menyelesaikan atau tinggal pengakuan ampun bosku Bang Juma kan gitu. Ampun kepada siapa? Nggak ada lah, maksudnya gini lah, ketika penyelesaian diskusi nggak ditanggapin, ada si Bang Juma tadi nggak ada pembantahannya gitu loh, hanya ada doa, berarti kan benar-benar apa ya? Saya yang bukan Zuma bernarasi, tetapi dia mengiyakan apa yang saya omongkan, dia omong yes. Ada rekamannya Pak di sini. Oke, baik. Enggak. Nah, ketika Anda bertanya tadi, baik. Ketika Anda bertanya 10 pertanyaan itu tadi, saya menganggap ada hasil yang ingin Anda counter ke sana ke Bang Zuma. Ada hasilnya yang ingin Anda gas ke sana dari hasil jawaban. Cuman itu aja kayak wartawan nih tengok ya. Toh juga bukan mendapat kebenaran, berdoa juga kepada Tuhan yang Yesus kan penting juga kita ya kan. Tidak perlu artinya jawaban itu keresahan pertanyaan-pertanyaan saya bukan menjadi suatu keresahan atau menjadi suatu ini, tidak. Ya, maksudku tadi dengan jangan menjadi khawatiran, ketakutan dari pertanyaan saya itu. Baik, terima kasih Pak. Bukan. Apa maksudnya? Izin Bang Blender. Itu pertanyaanmu itu pertanyaan umum yang semua orang itu bisa menjawab. Nggak ada apa urusannya ketakutannya. Aduh, Bang, kau belum tahu Bang Zuma itu siapa? Itu singa Allah itu. Paham? Jadi pertanyaan-pertanyaanmu itu yang kira-kira masuk di akal karena kau pertanyaannya umum, ya dijawab iya. Bukan apa, nggak ada hubungan sama kekristenan, itu nggak ada hubungan sama sekali. Jauh banget. Nah, masalahnya apa? Benar Bang Blender tadi barusan bilang. Kau menutup dengan doa. Apa? Itu menyatakan satu kekalahan, udah. Apa? Saya mendengar dari tadi. Apa yang diomongin Bang Zuma. Satu pun kau tidak ada jawaban. Satu pun tidak ada bantahan. Padahal kau yang bertanya. Itu kan pertanyaan dia ya Bang Blender tadi ya, yang dijawab Bang Zuma ya. Tapi satu pun tidak ada apa namanya sanggahan. Iya, benar. Jadi sebenarnya ini nggak ngerti apa-apa juga. Benar. Aku pikir tadi dengan pertanyaan-pertanyaan itu mau menyerang Bang Juma. Wah, ini kemudian serangan ini ya kan? Wah, serangan ini. Rupanya nggak serangan, berdoa. Aduh. Aku pikir dia kan berdoa, rupanya pasrah. Aku pikir tadi pasrahnya itu ya, pasrahnya udah mulai mendapat kebenaran lah kan gitu. Rupanya berdoa juga. Aduh, ampun kali. Iman kita masing-masing. Itu tanya jawab. Dengan apa bukan kalau diskusi tunggu bang siapa ini? Kalau diskusi sebentar saya ngomong dulu sebentar, tunggu 1 menit aja. Sebentar Bang sebentar, itu kalau diskusi kan kau mengajukan pertanyaan sama Bang Zuma jawab lah, kau nggak ada jawaban berarti kau setuju dong apa yang diomongin Bang Zuma semuanya. Kalau diskusi itu nggak setuju ya dibantah.
oh nggak bisa nih Bang Zuma, ini sebenarnya begini. Karena kau memang datanya kurang dan tidak mengerti isi Biblemu sendiri, makanya kau nggak bisa jawab. Akhirnya tutup dengan doa, pasrah itu. Ya Allah Tuhanku, maafkan aku nggak bisa jawab nih Bang Zuma, terlalu canggih katanya gitu. Jadi teman-teman ya, hasil diskusi ini kita menilai ya Jo ya, kita menilai. Jadi memang Jo ini berdiskusi, dia hanya menyampaikan firman Tuhan ya. Tugas dia di sini hanya menyampaikan firman Tuhannya itu kepada kita. Itu dia poinnya situ ya, poinnya itu. Ini sebagai kesempatan buat dia untuk menyampaikan firman Tuhan yang tak apa-apa dibaca tadi. Inilah dia, seolah-olah ini macam gereja, pas lah, sesuai. Ya, di akhir khotbahnya tadi, ya kan, di akhir khotbahnya ditutup dengan doa. Ya, itu dia poinnya situ Jo. Jadi saudara Jo ini tidak memahami isi Bible ya. Padahal Yesus pernah menerangkan tentang pohon baik dan pohon benar dan pohon buruk. Pohon buruk dan pohon yang baik. Ya. Kalau Anda dari buahnya itu sabar dulu. Dari buahnya itu akan menghasilkan buah masing-masing dari pohon tersebut. Sabar dulu bro, sabar dulu. Kalau dikatakan pohon yang benar itu, ya kalau pohon yang benar itu adalah Yesus. Dan dia mengajarkan kepada Bani Israel untuk tunduk kepada hukum Taurat. Sabar dulu, sabar. Kenapa kejang-kejang? Gantian. Kau jangan nangis lah di sini ya. Kalau yang pohon yang benar itu jelas, itu tertuju kepada Yesus dengan pengajaran-pengajaran yang kepada Bani Israel. Yaitu Bani Israel itu harus tunduk kepada hukum Taurat. Nah, pohon yang buruk ini yang mana sekarang? Ternyata pohon yang buruk ini adalah orang-orang yang mengajarkan manusia lainnya untuk tidak mentaati hukum Taurat yang dibawa oleh Musa dan para nabi, termasuk juga Yesus. Apa bagaimana nanti buahnya? Buahnya juga akan buruk. Tidak mungkin buahnya itu cantik, molek, indah dan manis rasanya. Nggak mungkin. Pasti busuk dalamnya. Betul tidak? Yesus sudah menjelaskan serta menguraikan pohon buruk dan pohon yang benar, ataupun pohon baik itu. Dari buahnya kamu akan mengenalnya. Nah, Kristen inilah hasil dari buah yang buruk, sehingga kalian menuhankan Yesus. Apa kata Yesus di Matius 10 nomor 32? Ada orang datang kepada Yesus, dia datang mengakuinya sebagai utusan dan rasul. Menurut data Yohanes 17 nomor 3, bertabur data dalam kitabmu, Yesus itu sebanyak 325 kali menyebutkan dirinya adalah utusan. Lalu datang orang kepadanya, engkaulah utusan Allah wahai Yesus. Sini kau masuk surga. Masuk surga. Lalu ada orang yang menyangkal aku juga akan menyangkalnya di depan Allah Bapakku yang di surga. Siapakah itu? Kristen. Oke, jelas. Ya udah, prinsipnya begini Jo. Ya, thank you Jo. Ya, artinya ketika diskusi Anda juga dengan cara sopan, santun, tidak ada nyerocos. Kami juga memberi apresiasi buat Anda ya. Itu namanya diskusi ya Jo ya. Thank you Jo.